Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya Astri Ovi bisa menyapa kembali Sobat IMC yang sudah bergabung di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan seperti biasa ya, kita akan membahas sesuatu tentang reproduksi perempuan yang tentunya saya nggak sendirian. Di sini saya ingin mengundang langsung Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan Dr. Caroline ini juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Hai dokter, senang sekali berjumpa lagi hari ini. Dan juga ini pembahasannya luar biasa adalah laparoskopi sebagai solusi infertilitas. Iya. Begitu ya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke yang khusus untuk infertilitas, ini takutnya ada warga-warga awam seperti aku baru gabung nih di episode kali ini, belum pernah dengar laparoskopi sebelumnya dok. Oke. Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Jadi ada dua item, laparoskopi dan infertilitas. Yang kebetulan dua-duanya ini adalah bidang keahlian saya. Saya ulas definisinya singkat ya. Kalau laparoskopi ini bedah minimal invasif, ya operasi lubang kecil setengah sampai 1 cm aja. Ya jauh lebih superior dari operasi yang biasa karena dia jauh lebih tidak sakit, sembuh lebih cepat, dan hasil operasinya juga lebih cermat dan lebih rapi tentunya. Kemudian definisi infertilitas sendiri adalah tidak hamil atau sulit hamil, ya setelah menikah selama 1 tahun dan berhubungan teratur tanpa alat KB. Itu definisi masing-masing. Dan sebenarnya untuk definisi masing-masingnya juga sudah ada episode sendiri ya dok ya? Iya, betul. Episode 9 tentang laparoskopi, episode 7 tentang infertilitas, dan episode 14 kalau nggak salah ya, tentang program hamil. Ya, nanti bisa dicek ya di episode-episode yang tadi saya sebutkan. Iya, detailnya sudah ada di situ ya dok ya, untuk penjelasan masing-masingnya. Nah, cuma kenapa nih dok akhirnya dua hal ini bisa bersandingan? Apa yang membuatnya bisa berhubungan, laparoskopi dan infertilitas? Iya, karena laparoskopi ini sebetulnya prosedur terbaik atau teknik operasi terbaik untuk kasus-kasus infertilitas. Ya, memang tidak semua kasus infertilitas harus dilaparoskopi, tentunya tidak. Ya, jadi sesuai dengan tahapannya. Jika tahapannya atau indikasinya ada untuk dilakukan laparoskopi, lebih baik operasi dengan laparoskopi daripada bedah biasa untuk kasus infertilitas yang memerlukan tindakan operasi. Karena penyembuhannya juga lebih cepat gitu ya dok? Cepat. Dan nanti pertanyaan berikut, apakah indikasi untuk laparoskopi pada kasus infertilitas? Seperti yang tadi saya bilang, nggak semua kasus infertilitas kita laparoskopi. Jadi indikasinya adalah jika ditemukan tumor kandungan pada pasien-pasien yang sulit hamil tersebut. Ya, tumor kandungan itu macam-macam, bisa berupa miom, kista, polip, atau adenomyosis misalnya. Ya, keempat-empatnya ini mengganggu fertilitas, terutama jika ukurannya besar atau sudah melakukan pendesakan ke dinding dalam rahim. Khusus untuk polip, benjolan yang ada di dinding dalam rahim itu kita lakukan hysteroscopy nanti namanya. Ya, hysteroscopy ini ya sama-sama bedah minimal invasif, malah nggak pakai belekan sama sekali di perut, dia lewat vagina untuk mengangkat benjolan di dinding dalam rahim yang memang teorinya menghambat implantasi ya. Implantasi itu tertanamnya janin di dinding dalam rahim. Itu diangkat dengan hysteroscopy. Jadi itu antara lain indikasi laparoskopi dan hysteroscopy pada kasus infertilitas. Yang berikutnya nanti jika ditemukan kasus unexplained infertility. Unexplained infertility ini infertilitas yang semua pemeriksaan dasarnya normal. HSG normal, spermanya normal, hormonnya juga normal, USG-nya juga nggak ada apa-apa, ya. Nah, pada kasus seperti ini kalau nanti dengan program alami tidak hamil-hamil juga, inseminasi juga gagal terus, biasanya sebelum kita naik ke bayi tabung, alangkah baiknya bisa dilakukan laparoskopi dan hysteroscopy ini, ya, untuk mencari tahu hal-hal yang tidak terlihat dan tidak terdeteksi lewat pemeriksaan dasarnya. Misalnya septum atau sekat di dinding dalam rahim, polip-polip kecil, mikropolip itu tidak terlihat lewat USG, hanya bisa terlihat lewat hysteroscopy tadi. Ya, kemudian endometriosis stadium 1-2 ya, yang berupa bercak plak di rongga panggul itu sering menjadi penyebab unexplained infertility juga, dan itu hanya bisa terlihat lewat laparoskopi. Jadi hysteroscopy, laparoskopi itu dilakukan untuk menemukan penyebab infertilitas yang tidak bisa diketemukan oleh pemeriksaan dasar infertilitas yang biasa. Ya, kita repair, diperbaiki saat hysteroscopy, laparoskopi
supaya program hamil yang akan dijalani setelahnya itu lebih baik angka keberhasilannya. Oke, jadi kaitannya adalah kalau misalnya mungkin nih Sobat IMC sedang usaha untuk memiliki momongan gitu ya, sudah melewati beberapa step yang tadi sudah disebutkan dan masih belum berhasil, laparoskopi bisa menjadi solusinya gitu ya, Dok ya. Yang menentukan untuk bedahnya harus laparoskopi dengan yang tidak itu dari pihak dokter atau dari pihak dokter. Jadi dokter ahli, ya seorang konsultan fertility dan ahli bedah laparoskopi juga, ya dia akan menentukan ini operasinya baiknya dengan teknik apa dan apakah sudah ada indikasi ke arah sana. Kalau memang indikasinya ada ya kita lakukan. Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk bedah laparoskopi sendiri, setahu saya ya dok, itu kan bisa dilakukan oleh SPOG yang biasa gitu ya. Nah, perbedaannya apa sih dengan melakukan bedah laparoskopi dengan dokter yang sudah konsultan infertilitas gitu dok, seperti dokter? Baik. Jadi beberapa dokter SPOG biasa yang bukan konsultan fertility juga bisa melakukan laparoskopi. Misalnya punya miom nih pasiennya, ya, oke angkat miomnya saja titik itu bisa. Jadi kalau laparoskopi dengan seorang SPOG biasa, misalnya kalau kasus miom ya angkat miom saja titik beres. Tapi kalau dengan konsultan fertility, misalnya saya ya melakukan laparoskopi untuk kasus infertilitas dengan miom misalnya. Selain angkat miom, saya juga mengevaluasi hal-hal yang berhubungan dengan fertilitasnya secara menyeluruh, jadi lebih holistik ya. Biasanya rutin saya melakukan hysteroscopy. Hysteroscopy itu kamera kecil yang tadi saya bilang masuk ke dinding dalam rahim untuk mengevaluasi adakah polip-polip yang tidak terlihat tadi. Kalau ada ya kita angkat ya. Kalau tidak ada kita lakukan endometrial scratching misalnya, itu akan meningkatkan angka keberhasilan implantasi atau tertanamnya embrio di dinding dalam rahim kalau itu kita lakukan. Ya. Kemudian dari situ langsung saat itu juga laparoskopinya dilakukan, angkat miomnya misalnya tadi, dan sekalian misalnya nggak cuma angkat miom aja ya, kita evaluasi saluran telurnya bagaimana, tes patensi tubanya oke apa enggak saluran telur, kemudian perlengketan misalnya antara organ reproduksi dengan usus-usus ya, itu kita bebaskan. Kemudian juga biasanya saya cari tuh adakah bercak endometriosis stadium 1-2 karena itu hanya terlihat lewat laparoskopi juga. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan fertility-nya dievaluasi secara keseluruhan. Jadi operasi bukan hanya sekedar angkat miom atau kista aja, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan fertilitasnya kita evaluasi dan yang bisa direstorasi ya, diperbaiki fungsi anatominya kita perbaiki supaya tujuannya itu dia tadi promilnya lebih tinggi angka keberhasilannya setelah laparoskopi. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalnya ketemu sama dokter seperti dokter Caroline nih yang sudah dua-duanya jadi ahli laparoskopi dan juga konsultannya adalah fertility, itu enak banget ya dok, jadi bisa semuanya jadi satu karena biasanya itu ada di dua dokter yang berbeda ya? Iya. Oke, nah untuk tingkat keberhasilan atau mungkin dokter pernah menemukan case-case itu berapa banyak sih dok yang membutuhkan laparoskopi sebelum nantinya mungkin ke bayi tabung? Jadi pasien-pasien infertilitas ya, kalau datang ke tempat saya untuk pemeriksaan awal kan lewat USG transvaginal dulu tuh pemeriksaan yang awal banget ya. Nah dari USG itu kan kita bisa lihat dia ada polip, miom, atau kista, atau adenomiosis itu bisa terlihat. Ataukah ada perlengketan? Kalau ada perlengketan kita bisa curiga ke arah endometriosis stadium 1-2 ya. Atau ada keluhan dari perut hebat disertai perlengketan saat USG. Nah itu alangkah baiknya kita lakukan laparoskopi juga setelah pemeriksaan dasarnya dulu memang dilakukan. Dan persentase keberhasilan tergantung dari usia yang utama. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan promil ya. Yang pertama itu usia, deadline fertility itu umur 35 tahun sekali lagi. Kalau bisa ya sebelum 35 udah beres ya urusan hamil dan melahirkan. Kemudian yang kedua nanti penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta yaitu misalnya tumor kandungan tadi, keberadaan polip, miom, kista ya tentunya mempengaruhi karena itu tumor kandungan dihilangkan dulu. Ibarat rumah diberesin dulu, dirapin dulu sebelum tamu agungnya si embrio itu datang gitu ya. Kemudian juga penyakit-penyakit lain seperti endometriosis, PCO itu juga mempengaruhi angka keberhasilan fertility. Kondisi saluran telur, ya, apakah ovulasi terjadi atau tidak, dan jangan lupa kualitas sperma juga menentukan, ya, hasil sperma analisa juga harus dievaluasi nanti. Semua faktor itu yang akan menentukan keberhasilan program hamil.
Nah, jadi calon ayah, ayo ya, biasanya suka, aduh udah istri saya aja nih pasti yang ada masalah, istrinya belum tentu ya. Jadi sama-sama kalau misalnya mau tujuannya memiliki momongan, memang harus suami istri yang berdampingan ya, datang ke ahli infertilitas seperti itu ya. Baik, kalau satu lagi ya dok, pertanyaan dari saya mungkin jangka waktu dari setelah laparoskopi untuk ke program hamilnya itu butuh berapa lama dok? Nah, masing-masing kasus beda. Kalau saat laparoskopi ditemukan endometriosis yang parah yang membutuhkan penekanan hormon, itu biasanya kita kasih range 3 bulan. Ya, penekanan hormon 3 bulan, setelah itu golden period itu 6 bulan harus hamil setelah penekanan hormonnya selesai. Ya, kalau untuk kasus endometriosis, karena endometriosis ini angka kekambuhannya sangat tinggi. Ya, begitu mensnya datang lagi, prosesnya juga udah bisa balik lagi tuh, karena hormon sudah aktif lagi. Ya, tapi kalau yang tidak ada endometriosis yang parah, ya, atau miom yang besar yang memerlukan penyembuhan 3 bulan juga, itu bisa langsung. Jadi bulan ini selesai laparoskopi, histeroskopi, bulan depannya kita sudah lanjut promil lagi. Oke. Mungkin pertanyaan tambahan lagi dok sebelum pertanyaan nanti kesimpulan terakhir. Mungkin boleh dijelaskan juga ya dok, ketika seseorang melakukan laparoskopi itu ada titik maksimalnya nggak sih, berapa kali maksimalnya melakukan laparoskopi? Karena kan tadi dokter bilang untuk endometriosis itu bisa berulang. Iya, betul. Tidak ada batasan maksimalnya sebetulnya ya, selama operasinya dilakukan dokter ahli dan aman tentunya. Ya, di tangan dokter ahli, efek samping atau resiko komplikasi operasi itu bisa ditekan kurang dari 1%. Ya, jadi tidak ada batasan berapa kali, tapi jarang-jarang pasien yang mau operasi berkali-kali. Dokter pun biasanya kalau melakukan operasi atas indikasi tertentu, nggak main sembarang operasi gitu. Yang benar-benar udah urgent banget memang harus dilakukan gitu ya dok ya. Betul, karena itu promil ya segera dikejar sudah operasi. Sebelum penyakit datang lagi, ya promilnya kalau bisa udah hamil duluan gitu. Makanya daripada bolak-balik ke 2 dokter yang berbeda, enakan kalau ketemu satu dokter yang langsung ya, yang sudah bedah laparoskopi sekaligus juga masalah infertilitasnya jadi selesai gitu ya. Lebih menyeluruh ya, lebih holistik. Baik, jadi berkesinambungan soalnya dok ya ternyata keduanya. Oke, baik, ini perbincangannya luar biasa menarik sekali. Mungkin untuk menutup nih dok, ada yang mau disampaikan untuk sobat IMC yang masih berusaha untuk memiliki momongan yang masih promil, terus juga berkaitan dengan bedah laparoskopi? Oke, jadi bagi pasangan yang sulit hamil, ya, yang promilnya gagal terus, ya, sudah berkali-kali promil alami atau inseminasi juga berkali-kali gagal, ya, atau Anda termasuk kasus unexplained infertility, ya, itu merupakan indikasi untuk dilakukan laparoskopi, histeroskopi sebelum beranjak ke promil yang berikut, bayi tabung misalnya. Dan harus diingat, promil itu move on, ya. Jadi kita nggak nguplek di satu promil yang sama gitu. Misalnya alami sampai 5 tahun gitu, toto umur udah lewat dari 35, alami terus nunggu gitu. Itu nggak banget. Ya, deadline fertility usia itu jadi faktor penentu juga, itu yang sangat penting untuk keberhasilan promil. Karena itu jangan terlena, ingat promil move on dan lakukan dengan dokter ahli supaya promilnya juga lebih fokus dan terarah. Iya. Karena sekarang kemajuan teknologi juga sudah mendukung sekali ya untuk teman-teman yang masih berjuang nih ya, jangan patah semangat. Kalau mungkin masih mau bertanya-tanya, boleh lo mampir ke Rumah Sakit IMC Pulau Mas untuk ketemu langsung sama Dokter Caroline ya. Baik, dan kalau misalnya mungkin masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, mau tahu lebih lanjut lagi tentang pembahasannya, bisa melihat langsung ke akun Instagram ataupun sosial media yang Dokter Caroline punya, karena beliau ini lumayan sering sekali ya sharing soal reproduksi perempuan ya, dan juga tentang fertility di akun Instagram ataupun sosial media yang dia miliki. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Sobat IMC sudah bergabung dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye!